Halo semuanya, selamat datang kembali di video analisa harian XAUUSD bersama Mandana. Ini adalah analisa harian XAUUSD pada hari ini, tanggal 29 Agustus 2023. Seperti biasa, jika kalian semua suka dengan videonya, jangan lupa like dulu videonya, subscribe bagi yang belum subscribe, hidupkan lonceng dan di-share yang sekiranya memerlukan analisa harian di XAUUSD pada hari ini. Oke, langsung aja kita lihat analisa kita kemarin ya, yang dimana saya prediksikan akan terjadi yang namanya bullish flag ya. Yang ternyata kalau dilihat kemarin itu kita ada yang namanya kenaikan sangat signifikan kemarin ya, yaitu di jam setengah 12 malam, atau di jam setengah 11. Padahal kemarin itu kalau kita lihat sebenarnya tidak ada berita apapun mengenai USD, melainkan untuk hari ini kita ada berita penting mengenai USD, yaitu yang pertama adalah dari segi consumer confidence dan juga dari JOLTS job opening. Ini sih biasanya untuk JOLTS kan biasanya di hari Rabu ya, kalau nggak salah ya. Dari Rabu ada JOLTS-nya, lalu hari Kamis ada ADP, lalu di hari Jumat baru ada NFP. Tapi ternyata hari ini nanti jam 10 malam, ini jam 10 malam WITA ya, berarti di jam 9 WIB, itu ada berita mengenai JOLTS dan juga berita mengenai consumer confidence. Dan jika nanti malam itu berita mengenai lapangan ataupun lowongan pekerjaan JOLTS yang dibuka itu lebih rendah dari 9,5 juta ataupun 9,5 juta, itu mengakibatkan USD akan bergerak turun sehingga gold akan bergerak naik. Dan begitupun juga dengan consumer confidence yang dimana jika tingkat kepercayaan konsumer itu semakin rendah, maka USD akan semakin turun dan gold pasti akan naik. Untuk saat ini sebenarnya tidak ada hal yang terlalu signifikan ya. Karena kalau dilihat juga memang dari segi bullish flag-nya di sini sudah break ya, bullish flag di sini sudah break. Jadi bagi teman-teman yang kemarin sempat ambil posisi buy ataupun yang telat ya, sekiranya kalau sekarang kalau telat, saya rasa teman-teman bisa open posisi buy sekarang ya. Tinggal tunggu aja harga itu melewati 1922 ya. Kemarin kan kalau kita lihat harga itu melewati 1922 dan kemudian turun, yang dimana ini kan jam 12 malam. Entah teman-teman ada nggak yang masih bangun nggak ya kemarin jam 12 malam itu, masih nggak ada yang open MetaTrader-nya. Tapi kalau sekarang jika teman-teman ada yang mau open sekarang untuk hari ini karena bullish flag-nya di sini sudah valid ya, yang dimana 1:1-nya adalah seperti di analisa kemarin, yaitu bisa sampai di 1945. Sekitaran 1948 ya, 1:1 bullish flag-nya. Jadi jika teman-teman mau ambil posisi buy sekarang, tunggu 1922 ini di break ya. Ini sih pending order ya, pending order buy stop kemarin sebenarnya. Yang dimana stop loss-nya ditaruh itu saya rasa di sekitaran 1915 sampai di 1916. Ternyata benar aja harga itu membuat dropnya ternyata hanya sampai di 1917 ya. Terus sekarang kalau teman-teman mau ambil open posisi baru nih misalnya ya kan, ingin ambil posisi baru, stop loss-nya di mana? Stop loss yang baik sebenarnya adalah bisa di sini ya. Di 1912 itu stop loss-nya, itu karena kalau kita lihat swing terakhir sebelum dia break kemarin kan berada di 1912. Tapi karena sekarang jika harga itu break 1922, maka stop loss-nya bisa dimajukan di 1916 atau enggak di 1915 pun it's okay. Ya, dengan target maksimal sampai di 1935. Ingat ya, maksimal sampai di 1935 dulu. Kenapa? Karena sekali lagi di time frame H4 kita ada masih yang namanya terhalang oleh area support become resistance yang cukup valid di angka 1935. Jadi nggak usah terburu-buru untuk ambil TP jauh sampai di 1950 gitu kan. Ya, walaupun target daripada bullish flag itu biasanya kan 1:1, yang dimana kemarin sudah saya katakan 1:1-nya adalah bisa sampai di 1950, yang dimana itu juga merupakan Fibonacci berapa ya, kalau nggak salah itu 61,8 ya, coba kita lihat ya. Itu kalau nggak salah kemarin Fibonya adalah ya
di 61,8 itu berbarengan dengan yang namanya 1:1 bullish flag. Jadi otomatis memang targetnya bisa sampai sana di 61,8 yaitu di harga 1948, tetapi ada baiknya kita akhiri posisi sampai di 1935 ya, sampai di 1935 karena itu juga merupakan area 50% Fibonacci. Lalu juga area support become resistant yang cukup kuat selama beberapa bulan kemarin, lebih tepatnya dari bulan Mei ya, dari Mei, Juni, Juli, Agustus awal ya. Jadi otomatis kita maksimal sampai di 1935. Nggak usah lah terlalu muluk-muluk sampai tinggi sampai di 1950, walaupun target kita itu memang bisa sampai sana. Oke. Jadi saya rasa ini sekarang kesempatan teman-teman untuk bisa open posisi. Karena saya rasa jika teman-teman ada yang open posisi sekarang, trade-nya itu kalau dilihat ya, di sini teman-teman meresikokan 74 pip SL dan 122 pip TP. Jadi sini perbandingannya 1,63. Dan jika nanti sampai malam itu teman-teman nggak kena TP ya, misalnya nanti sampai sekitaran jam 10 jam ya, sekitaran mau berita ini keluar ya kan, teman-teman sudah mengalami floating profit sampai di 1930 misalnya ya, teman-teman mau pasang set BEP silahkan, mau pasang SL plus silahkan, mau keluar setengah silahkan, atau mau keluar semua juga it's okay ya, karena sekali lagi lebih baik kita kena BEP SL plus daripada kita kena SL minus ya kan, karena yang kita cari adalah bisa profit di XAUUSD. Tapi misalnya jika teman-teman sampai nanti malam ya, menjelang berita ini keluar, ternyata harga itu mampu membuat kenaikan sampai di 1935, ya berarti kita bersyukur kita sudah selesai tradingnya untuk hari ini, dan besok kita akan lihat lagi hasil chart untuk hari ini seperti apa ya. Atau teman-teman mau tunggu berita ini keluar ya silahkan, tapi berarti teman-teman begadang nanti ya. Karena ini kan beritanya kan jam 10 malam WITA, berarti di jam 9 WIB. Ya, bagi teman-teman yang ada di daerah waktu Indonesia Barat, ya berarti kan bisa lah untuk trading masih di jam 9 malam. Tapi kalau saya rasa sih yang di daerah Bali, terus daerah Sulawesi gitu kan WITA, saya rasa ya nggak kuat begadang. Saya sih nggak kuat begadang ya. Jadi ya silakan teman-teman kalau mau pakai ini silahkan. Ini harga sedang menuju 1922 lagi dikit ya kan. Tunggu lagi 1 jam close ini aja, lalu pasang SLTP seperti ini, dan semoga bisa kita profit. Dan ingat sekali lagi ya, ini saya hanya memberikan edukasi aja. Tapi jika teman-teman tidak setuju dengan apa yang saya sampaikan di sini, it's okay ya. Saya tidak memaksakan teman-teman untuk ikut ke dalam trading plan ataupun analisa trading seperti ini. Ya, karena ini yang saya berikan hanyalah apa yang sudah saya pelajari, yang selama ini sudah saya dapatkan, yang dimana itu merupakan dapat memberikan manfaat bagi teman-teman semua. Tapi misalnya jika berbeda pandangan, teman-teman misalnya tidak ingin buy di sini misalnya, teman-teman mau menunggu harga itu retest dulu turun mengenai trendline misalnya, ataupun bagaimanapun lah alasan teman-teman, it's okay ya, karena itulah trading. Tidak bisa yang namanya memaksakan suatu kehendak seseorang untuk ikut ke dalam suatu pemikiran yang sama. Karena ya sekali lagi kita tidak bisa menebak pasti kemana arah pergerakan market selanjutnya. Kita hanya bisa memprediksi berdasarkan analisa yang ada, berdasarkan pergerakan candlestick yang ada, karena pergerakan candlestick sebelumnya itu biasanya merefleksikan apa yang akan terjadi di masa depan. Oke, jadi teman-teman sekian aja untuk analisa XAUUSD pada hari ini. Semoga apa yang saya sampaikan di sini dapat bermanfaat bagi teman-teman semua. Dan terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Terima kasih juga sudah like, share, dan subscribe seperti biasa. Dan sampai jumpa lagi di analisa harian XAUUSD selanjutnya. Bye-bye.